Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Jelita Hafsari. NIM P1337424522027 dari kelas itu. Baik, berikut merupakan tutorial uji komparatif dan korelatif. Jadi saya sudah punya data mentah, yaitu analisis hubungan lama meditasi dengan ketenangan emosi. Seperti ini, yang sudah ada di Excel ini, seperti nomor responden, meditation mean per week, yaitu seberapa lama menit selama seminggu meditasi, calmness score atau skor ketenangan, dan juga rutin status, yaitu rutin meditasi atau tidak rutin meditasi. Jadi saya sudah punya data mentahnya. Saya akan melakukan uji komparatif dan korelatif. Kemudian setelah itu, karena sudah ada data mentahnya, kita membuka SPSS. Baik, kita buka di variable view. Nah, di variable view ini, kita isi yang sudah ada data di Excel tadi, nomor responden ditulis di kolom name, nomor responden, meditation mean per week, calmness score, rutin status. Baik, yang pertama nomor responden ya, tipenya numeri, measure-nya nominal, meditation mean per week, tipenya numeri juga, measure-nya scale, calmness score atau skor ketenangan, tipenya numeri karena nanti bentuknya angka, scale, rutin status, string karena nanti di data view munculnya berupa huruf, measure-nya nominal. Baik, setelah itu, setelah kita mengisi variable view, mengisi data view. Mengisi data view ini dengan cara mengkopas data yang ada di Excel tadi ke data view. Kita kopas. Data ini berisi 30 responden. Paste with variable names. Nah, setelah itu, data view sudah terisi dan lengkap. Variable view juga sudah terisi dan lengkap. Langkah selanjutnya adalah kita akan menganalisis komparatif dan juga korelatif. Tapi sebelum ke komparatif dan ke korelatif, kita harus menguji normalitas dulu, karena kita belum tahu data mentah yang di Excel tadi terdistribusi normal atau belum. Baik, yang pertama, uji normalitas. Langkah-langkahnya, analyze, descriptive statistik, explore, lalu kita masukkan meditation ke dependent list, calmness score ke dependent list. Lalu setelah itu, pencet plot, centang normality plot with S, continue, display-nya. Oke. Baik, kita tunggu hasilnya untuk test of normalitas. Kita pencet ini. Nah, ini adalah hasil dari uji normalitas dari kedua variabel tadi. Variabel meditation dan juga skor ketenangan. Jadi, yang dibaca adalah bagian Shapiro-Wilk-nya ini. Dan kolom SIG, SIG titik. Karena tes normalitas itu P-nya harus lebih dari 0,05. P lebih dari 0,05. Jadi kita lihat SIG-nya meditation 0,69. Berarti lebih dari 0,05. Berarti tandanya terdistribusi normal. Lalu kita lihat yang calmness score. SIG-nya 0,657. Kan lebih dari 0,05. Berarti terdistribusi normal. Jadi, untuk tes normalitas kedua variabel ini, datanya semua terdistribusi normal. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya sudah terdistribusi normal, kita lanjut ke uji korelatif dan komparatif.
Baik. Yang kedua adalah uji korelatif. Caranya, analyze, lalu correlate, bivariate. Nah, itu kita masukkan variabel meditation ke kolom variabel ini ya, Kalma score. Lalu kita lihat, lalu kita centang Pearson ya, to tell ya. Setelah itu klik OK. Nah, kita lihat hasilnya untuk korelasi. Baik, untuk korelasi yang dibaca adalah ada bintang 2, angka bintang 2 ini. Meditation-nya yang ini, score-nya yang bagian Pearson correlation. Jadi, untuk interpretasi correlation, R-nya atau hubungannya 0,902. Berarti itu mendekati 1, yang artinya hubungannya sangat kuat dan positif. Semakin lama meditasi, semakin tinggi ketenangannya, atau semakin tinggi skornya. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya untuk korelasi ini antara dua variabel, jadi makin lama seseorang bermeditasi tiap minggu, semakin tinggi skor ketenangan emosinya. Untuk nilai P-nya 0,000 kurang dari 0,05, hubungan tersebut signifikan secara statistik. Jadi untuk korelasi ini berhubungan ya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah uji komparatif. Kita buka analyze. Lalu compare means independent sample t-test. Kita reset dulu ya, mohon maaf. Masukkan variabel Kalma score ke dalam kolom tes variabel. Masukkan routing status ke dalam grouping variabel. Dipencet define group. Oke. Kita ketik grup 1 itu rutin bermeditasi ya. Berarti kita ketik rutin. Yang kedua itu not rutin, berarti tidak rutin bermeditasi. Oke, baik, continue. Oke. Ya, ini merupakan hasil dari uji komparatif, yaitu independent sample t-test. Kita lihat untuk Kalma score-nya. Nah, ini tuh menguji perbedaan antar kelompok, yaitu kelompok yang rajin bermeditasi dan kelompok yang tidak rajin bermeditasi, seperti itu. Kita bisa lihat di nilai T-nya 4,733 menunjukkan adanya perbedaan antar kelompok, yaitu perbedaan yang tadi bermeditasi dan tidak rutin bermeditasi, seperti itu. Dan pastinya nilai P-nya itu kurang dari 0,05 ya, berarti perbedaannya signifikan. Nah, berdasarkan tabel grup statistik ini, rata-rata skor ketenangan kelompok rutin meditasi itu lebih tinggi dibanding yang tidak rutin. Jadi, untuk kesimpulannya dari uji komparatif ini adalah ada perbedaan signifikan tingkat ketenangan emosional antara individu yang rutin bermeditasi dan yang tidak rutin. Jadi, yang dibaca T-nya ini seperti itu. Kesimpulan akhirnya, baik, jadi bisa disimpulkan ya dari uji tadi normalitas, komparatif, dan korelasi bahwa yang pertama adalah tekstualitas, datanya berdistribusi normal yaitu P lebih dari 0,05. Bisa dilihat di Sapiro Lip, sticknya 0,690 untuk meditasi, 0,657 untuk Kalma score, seperti itu. Lanjut yang correlation. Nah, untuk hasil uji correlation Pearson menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara lama meditasi dengan tingkat ketenangan emosi. Jadi R-nya
0,902, yaitu mendekati angka 1, seperti itu. Lalu untuk yang uji T, atau uji komparatif, independent sample test, hasilnya menunjukkan adanya perbedaan signifikan skor ketenangan antara kelompok rutin yang bermeditasi dan yang tidak rutin bermeditasi. Dilihat dari T, ini 4,733, seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya.